Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fauzia, mahasiswi dari semester 5 Prodi BK FKIP UHAMKA. Di sini saya bersama rekan-rekan saya telah melaksanakan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan pada tanggal 25 September 2021 dengan bertujuan untuk mempersiapkan diri sebagai seorang pendidik serta untuk mengetahui bagaimana lingkungan persekolahan dan sebagainya. Bertepat di SMA Negeri 11 Jakarta, saya bersama 6 rekan saya yaitu Ahda Nisa Fadli, Ningtyas Putri Ayu Amalia, Putri Yuliana, Deviana Ramadhani Susanti, Nelsa Nur Hamidah, dan Nabila Nur Habibah. PLP 1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan. Kemudian tujuan dari PLP yaitu untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seseorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi, tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. SMA Negeri 11 Jakarta terletak di Jalan Pahlawan Komarudin 1, Kompleks Pendidikan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, kami telah melaksanakan wawancara bersama kepala sekolah yaitu Bapak Budi Muntoro dengan pertanyaan yang mencakup karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kalau berdasarkan data yang dihimpun oleh sekolah melalui wali kelas dan guru BK, secara umum karakteristik peserta didik SMA 11 ini kan menengah ke bawah. Boleh dikatakan bukan level yang ke atas sekali bukan, tapi juga bukan ke bawah sekali bukan, jadi middle lah istilahnya, di tengah-tengah. Nah, secara umum masyarakat yang berada pada level menengah ini biasanya dari sudut pandang ekonomi ini ya sedang-sedang saja. Nah, kalau dari strata sosial umumnya kan pegawai atau buruh atau pedagang, sehingga peserta didik ini ya kecenderungannya heterogen begitu. Menurut Bapak Budi Muntoro, beliau kepala sekolah didampingi oleh 3 wakil yaitu wakil kurikulum yaitu Bapak Yunandar yang menangani belajar mengajar tatap muka dan PJJ, lalu wakil kurikulum dibantu oleh 2 staf yaitu Ibu Nur Endah dan Ibu Fahri, dan tugas mereka itu menangani pembuatan jadwal dan menangani administrasi guru seperti RPP dan sebagainya untuk dijadikan dokumen penting. Wakil kurikulum harus bekerja dengan cepat dan sudah menguasai teknologi dan harus bisa memanajemen waktu. Karena sekarang kita berada di era modern, jadi wakil kurikulum beserta stafnya harus mengikuti cara belajar siswa yang ada di era modern. Bapak dan Ibu guru juga harus menguasai IT untuk melakukan pembelajaran. Kurikulum memiliki tim pengembang, dan pengembang kurikulum ini membahas sebagaimana mutu dan kualitas di SMA Negeri 11 Jakarta ini agar menjadi lebih baik. Menurut Bapak Kepala Sekolah, SMA Negeri 11 Jakarta dalam mensosialisasikan peraturan dan tata tertib di sekolah biasanya dilakukan secara offline. Namun pada saat pandemi COVID-19 dilakukan secara online via Zoom, sosialisasi tersebut dilakukan setiap tahun sekali secara bergilir, tepatnya di awal tahun ajaran baru. Untuk kelas 12 dilakukan menjelang ujian dan sosialisasi yang diberikan berupa nilai-nilai untuk mencapai syarat kelulusan.
Untuk agenda seremonial formal yang ada di SMA Negeri 11 Jakarta, yang paling penting yaitu memperingati milad sekolah. Karena mengingat sekolah sudah berapa tahun sekolah ini berdiri, dan sekolah ini sudah berdiri 25 tahun. Dan mengingat apa saja yang sudah dicapai dan prestasi apa saja yang sudah dicapai. Dan selain itu, seremonial formal yang sering dilakukan yaitu Hari Guru lalu Hari Kemerdekaan. Dan dalam seremonial formal ini semua siswa dan guru ikut berpartisipasi dalam event lomba yang diadakan sekolah. Dan perbedaan seremonial formal di saat pandemik ini tetap dilaksanakan, tetapi dengan menggunakan teknologi seperti Zoom, YouTube, dan sebagainya secara virtual. Untuk kegiatan kurikuler, SMA Negeri 11 Jakarta mengikuti kurikulum sesuai dengan pemerintah, yaitu kurikulum 2013 yang sudah berbasis teknologi di dalamnya. Untuk kegiatan kokurikuler, SMA Negeri 11 Jakarta adalah bimbel yang sudah bekerja sama dengan instansi bimbel yang sudah terpercaya dan bagus. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler, SMA Negeri 11 Jakarta sudah bisa dikatakan lengkap dan sering memenangkan lomba hingga cabang provinsi atau luar kota. Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Jakarta dalam mengembangkan pembiasaan serta kebiasaan positif dimulai dari pengalaman beliau yang didapatkan dari sekolah sebelum beliau mengabdi di SMA Negeri 11 Jakarta. Lalu pengalaman tersebut diterapkan di SMA Negeri 11 Jakarta, contohnya saling menyapa siswanya, disiplin, dan beliau juga memiliki moto hidup yang diterapkan yaitu asah asih asuh, yang artinya asah saling meminjam, asih yang artinya saling mengasihi atau menyayangi, asuh yang artinya saling mengasuh atau membimbing. Menurut Ibu Mega, proses pembelajaran daring di SMA Negeri 11 Jakarta menggunakan aplikasi untuk membantu siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, seperti aplikasi WA, Zoom Meeting, Google Classroom, dan lain sebagainya. Sebelumnya, pihak guru sudah melakukan pelatihan agar bisa menguasai aplikasi yang digunakan selama proses pembelajaran di masa pandemik. Bu Mega mengatakan, proses penilaian tetap dilakukan seperti biasanya secara berkala per 3 bulan sekali dan dibagikan secara online. Guru BK sering menerima laporan dari wali kelas terkait banyaknya siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik, seperti ketiduran, off kamera saat pembelajaran berlangsung, hanya melakukan absensi tanpa mengikuti KBM, juga banyak siswa yang memiliki keterbatasan paket kuota dan jaringan. Motivasi guru BK memberikan arahan dan dorongan berupa nasihat yang diharapkan dapat membuat siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar dan mengejar cita-citanya. Sekian dan terima kasih sudah menonton video pengenalan lapangan persekolahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada selaku pihak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Jakarta yaitu Bapak Dr. Andes Budi Muntoro MM, dan juga berterima kasih kepada Guru Pamong SMA Negeri 11 Jakarta yaitu Ibu Rohmawati SPDI. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dwi Dasalinda MPD Kons. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 11 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.